Bang, orang Padang sama orang Minang beda loh, Bang. Perbedaannya Kalau apa? orang Padang belum tentu orang Minang. Ya. Orang Minang pastinya orang Padang. Kami sportif Pak di bidang dagang. Karena saking sportifnya kami orang Minang di bidang dagang lah, orang bungkus kami banyakin karena kami nggak butuh karyawan untuk membungkus nasi. Itu satu. Kalau Bapak makan di tempat, berarti mejanya harus dilap, minum Bapak harus dikasih, terus kobokannya harus disediakan. Oh, dihitung, Bang. Berarti untuk melancarkan usaha kita itu kan prosedurnya tuh kadang-kadang kita orang awam ini kan rumit, apalagi perantau. Mudah-mudahan kedepannya dengan terbentuknya Kota Tangerang Tengah, ekonomi kita, apa kita semuanya di segala bidang nanti kita bisa maju. Iya. Jumpa lagi di podcast iNews Serpong. Saat ini saya ada di markas DPC Ikatan Keluarga Minang Legok Pagedangan. Ini luar biasa karena atau perkumpulan ini salah satu perkumpulan yang memberi dukungan pertama tentang pembentukan Kota Tangerang Tengah. Nah, kita tidak akan berpanjang lebar. Kita langsung saja menemui para pengurus yang ada di samping kiri saya. Yang pertama, Bapak Edi Putra Caniago sebagai Ketua Umum daripada IKM LP. Di samping paling ujung, Bapak Guci Dasril Guci, Wakil Ketua Umum. Nah, ini menarik ini, Pak. Oke, Pak. Kenapa saya mengatakan menarik? Karena ini kan dalam proses pembentukan Kota Tangerang Tengah. Betul. Pak. Kalau tidak salah, organisasi inilah yang pertama memberi dukungan. Nah, kita ingin mendengar pertimbangannya apa memberi dukungan terhadap pembentukan Kota Tangerang Tengah. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Satu kehormatan bagi kami sebagai orang Minang yang ada di Kecamatan Legok dan Pagedangan. Dukungan kami sebagai warga asli Banten asal Minangkabau, kami sangat mendukung terbentuknya Kota Tangerang Tengah. Bukan kenapa-kenapa, cuman kita berharap banyak untuk Kota Tangerang Tengah ini supaya nanti ke depannya itu nanti mungkin entah di segi ekonominya, entah bisnisnya. Karena kita sebagai orang Minang itu otomatis itu kan pedagang, pembisnis. Kalau pekerja kita agak jarang ya, Pak. Iya. Nah, itu makanya kita sangat mendukung. Mungkin banyak ormas-ormas lain yang ada selain IKM. Karena IKM LPS lah yang pertama untuk mendukung akan dibentuknya Kota Tangerang Tengah. Iya. Itu salah satu pertimbangannya, Pak. Iya, ya. Pak. Oke. Mungkin Pak Dasril? Kalau saya berharap Kota Tangerang Tengah ini terbentuk, berarti struktur pemerintahnya lebih fokus ke wilayah Tangerang Tengah. Dengan fokusnya ke wilayah Tangerang Tengah, berarti kami yang para perantau Minang yang bergerak di bidang bisnis mungkin akan dapat mungkin lahan, pembentukan lahan, atau usaha kami mungkin bisa lebih maju karena fokusnya pemerintah membangun Kota Tangerang Tengah. Terus yang pasti sekarang kan kami jadi DPC Ikatan Keluarga Minang. Kalau ini jadi Tangerang Tengah, berarti kami secara otomatis langsung jadi DPD. Itu yang paling kami harapkan. Ya, jadi naik level gitu ya. Naik level kami di sini. Menarik sekali dasar dukungan yang diberikan. Artinya ini sebuah peluang. Artinya sebagai peluang. Ini kan kalau pedagang itu kalau ada peluang jangan sampai lewat. Nah, tapi yang menarik ini kan lebih pada dampak ekonominya nanti. Kalau kita lihat Kabupaten Tangerang ini memang luas banget. Ada 29 kecamatan. Nah, ini akan mengambil 6. Nah, sepertinya IKM ini udah menangkap peluang. Kalau ini menjadi kota, maka untuk membuka usaha lebih banyak, lebih berpeluang gitu ya, Pak ya. Iya, peluang usahanya lebih pasti. Pak. Benar.
karena harapan kami di Kota Tangerang Tengah ini kan posisi nanti pusat kota, kalau ini jadi kan pusat kota nanti di Kecamatan Pegedangan. Ini mungkin suatu keajaiban nanti kita menjadi ketua DPD-nya Pak. Karena kan di sini kan ada 6 kecamatan. Tapi kami DPC Kecamatan Legok Pegedangan yang jelas saja kami lebih utama satu, kami bersinergi dengan kepemerintahan yang baru nanti insya Allah. Ya alhamdulillah keberadaan Ikatan Keluarga Minang Legok Pegedangan ini sangat dihargai di sini Pak. Alhamdulillah. Kenapa? Karena itu kita berfilsafat di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Nah, begitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau orang lain mungkin di orang Minang yang lain mungkin itu sebagai filsafat aja. Kalau kita di sini di IKM LPS bukan bahasanya Bang, cuman prakteknya yang kita laksanakan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, kita harus bisa bisa bekerja sama dengan baik gitu ke masyarakat ini, masyarakat setempat atau pihak-pihak ke pemerintahan, aparatur pemerintah, ke desa, bisa kecamatan ataupun ke kabupaten. Insya Allah kami orang Minang ini sangat berterima kasih sekali karena kami di sini sangat dihargai oleh aparatur pemerintah. Terima kasih ya Pak. Iya, ini luar biasa. Jadi saya ingin mengatakan IKM adalah warga negara yang baik. Alhamdulillah. Bisa bersinergi. Mudah-mudahan. Tapi ini pertanyaan saya, ini IKM Legok Pagedangan ini terbentuknya kapan? Jadi kita dulu namanya orang Legok dulu namanya IKM CS. IKM CS. Ya. Ikatan Keluarga Minang, Curug, Bitung, Legok dan sekitarnya. Terus di tahun 22 Februari 2015 kita mandiri, kita berdiri sendiri. Alhamdulillah kita di sini juga udah sangat banyak sekali kan. Berapa anggotanya? Anggotanya alhamdulillah kalau yang semua anggota kita sekitar 300 kakak Bang. 300 kakak. Itu belum terdata semua, belum didata semua. Terus yang aktif itu yang bisa aktif di pertemuan, di acara di segala hal itu 100 kakak Bang. Itu termasuk anak-anaknya juga, anak-anak kita, keponakan kita yang pokoknya yang tergabung di dalam bukan bapak-bapaknya saja, bukan ibu-ibunya saja, bapak dan ibu udah biasa. Ini yang luar biasanya kita ini, anak-anak kita ini kita ajak Bang. Kita ajak, kita saling mengenalkan antara anak si A dengan anak si B karena kita di rantau kita bersatu. Nah, ini yang saya mau tanya. Ini luar biasa solidaritasnya kalau di rantau. Padahal mungkin di tanah sana Sumatera Barat nggak kenal gitu. Ya, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah nggak kenal. Nah, di rantau kita bersatu. Iya. Nah, itulah karena kita sama-sama orang Minang, bukan Padang ya Bang ya. Bang, orang Padang sama orang Minang beda loh Bang. Nah, bisa dijelaskan coba? Iya, ini apa mau tahu ya? Kita dengar coba penjelasannya, perbedaannya. Kalau orang Padang belum tentu orang Minang. Ya. Orang Minang pastinya orang Padang. Kenapa saya bilang dia bukan orang Minang? Bukan. Kalau orang Padang, iya. Karena di situ kan banyak ada orang perantau dari Medan, entah dari mana gitu. Nah, dia kan asli orang Padang itu. Karena tanah lahirnya di Padang. Demikian. Kalau rekan-rekan kita yang di IKM Legok Pagedangan ini rata-rata bisnisnya bergerak di bidang apa? Ada umumnya itu ya kita pedagang dan pembisnis Bang. Ya sepertinya kalau pembisnis bukan pembisnis yang lain nggak, paling konveksi atau konveksi sama pedagang pasar, pedagang nasi padang. Ya disitulah nanti kita pembudayaannya kita untuk bagaimana yang dagang itu kita bisa support, kita bisa bantu saling bahu membahu dalam kebaikan gitu. Ya namanya kita orang usaha kan ada pasang surut, ada pasang naik juga. Nah disitulah kegunaan kita bersaudara. Saya jelaskan. Mungkin ditambahkan. Jadi uniknya ya Pak, ya. Uniknya di IKM LPS ini punya konsep yang berbeda dengan paguyuban yang lainnya. Tapi IKM juga. Iya. Jadi paguyuban lain saya bilang dulu, kalau paguyuban lain konsepnya cuman untuk mencari dunsana. Itu konsepnya. Mencari saudara kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau konsepnya paguyuban kami itu mencari saudara yang menganggap anak kami juga anak beliau. Jadi itu konsepnya.
Jadi di minggu keempat setiap bulan kami ada pertemuan, silaturahmi. Terus kami diwajibkan, itu boleh dibilang diwajibkan terhadap seluruh anggota, termasuk pengurus pun untuk membawa anak dan istrinya. Karena paguyuban kami bukan buat kami, tapi buat anak keturunan kami nantinya. Itulah Jadi, konsep kami. Paguyuban regenerasinya PKM. jelas. Iya Pak. Jadi bukan buat kami. Kalau kita ini mah udah umur di atas 40, udah boleh dibilang udah bisa lah untuk tujuan ke akhirat aja. Tapi paguyuban Ikatan Keluarga Minang DPC Legok Pagedangan konsepnya untuk regenerasi. Bang Edi menyebutkan bahwa berbagai bisnis dilakoni orang Minang di Pagedangan ini. Iya. Nah, Legok Pagedangan ya Bang ya. Legok Pagedangan. Iya. Ada juga nggak yang menjadi pemain sepak bola di Persita? Oh nggak ada Bang. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa tidak ada, Bang? Iya, itu dia kalau Nah, kalau ini aku tahu jawabannya. Aku tahu jawabannya ini. Iya. Saya yang harus jawab. Kenapa? Ayo, kenapa tidak ada? Saya dulu jawab boleh nggak? Boleh. nggak ada Bang, nggak ada. Kan, Kami nggak ada. harus ada Persita. Kalau kami Iya. melihat Persita itu main, kami bukan sebagai supporter dan mencari peluang bisnisnya. Jadi- Kami di luar stadion menyokong dengan mungkin menyediakan minuman atau mensponsori penonton yang datang. Mungkin kalau penontonnya lapar, beli nasi padang gitu. Jadi kami di bidang itu, Pak. Oke. Kalau untuk pemain, mungkin regenerasi nanti ada. Tapi yang pasti setahu saya dulu ada. Pas di tengah lapangan dilihat, ih kok banyak banget orang nih. Ini lebih untung kalau kita buka restoran Padang. Daripada jadi pemain bola gitu. Iya. Jadi bener itu. Jadi begitu dia. sponsor ya, Pak ya. Jadi orang Minang tuh nggak boleh dengan arti kata tidak boleh lihat rame ya Bang ya. Rame. Ada yang rame mau pasang tenda aja gitu. Sama juga. Wah, jadi pelari maraton nggak ada juga. Iya. Tiap tikungan, ini banyak orang nih. Iya. Buka restoran. Iya, tutup aja gotnya. Tapi ini saya mau konfirmasi nih, benar nggak nih orang Padang itu kan orang Cina itu dikenal dengan pedagang yang ulet. Ya. Ternyata orang Minang Padang ini luar biasa, dia lebih ulet dari orang Cina. Itu bisa dibuktikan nggak Pak? Mungkin tahu satu jurus satu ilmu, nggak tahu lah saya. Pokoknya dari dulu zaman dulu sampai sekarang, walaupun kita orang Minang bermodal kecil, orang Cina modal besar, tapi kita bisa menyaingin secara sehat. Bapak sendiri, abang sendiri boleh lihat di Tanah Abang. Tanah Abang, entah di Cipulir. Kita bersaing. Cuman kalau yang lain, itu tadi Bang, kita sebagai orang Minang tuh jarang yang mau jadi pekerja gitu. Kayak saya aja dulu Bang, boleh kalau bercerita sendiri. Saya ke sini tahun 89 itu kelas 89-90 saya kelas 2 SMA Bang. SMA. Merantau saya. Itu saya bekerja di mana Bang? Di mana Bang? Rumah makan. Dari situ saya di rumah makan, saya kerja. Setelah saya di samping saya mendapatkan secara formalnya ijazah dari SMA, secara keahlian saya bisa masakan Padang, masakan Minang itu. Saya menguasai semua masakan. Di usia saya yang ke-24 tahun, saya sudah menjadi seorang koki di restoran, Bang. Saya nggak mau walaupun gajinya sekian juta sebagai kepala koki, saya pengen memiliki rumah makan sendiri. Nah, itulah nggak mau kerja. Berarti koki itu puncak cita-citanya adalah memiliki restoran. Ngomong restoran Padang itu nggak ada yang gratis ya? Ya, contohnya, aku makan di restoran Bunda Kanduang. Ini kok bayar? Iya Bang, nama saya punya rumah makan namanya Family. Family tetap bayar. Tetap bayar. Kalau Bang Dasril bisnisnya apa? Kalau saya sebenarnya bisnis hampir sama dengan kakanda saya. Jadi kalau masalah rumah makan, kalau di tempat saya kan nama rumah makan saya kan Naura Padang Pariaman. Cuma saya di situ tuh sebagai kokinya aja, tukang masaknya. Karena dulu ada usaha yang lama, saya bangkrut. Akhirnya kakanda saya inilah yang bantu saya. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Iya, boleh. Banyak pemirsa yang selalu nanya, kenapa kalau kita beli di restoran Padang itu
kalau dibungkus nasinya lebih banyak? Nah, cerita gini Pak, kalau dibungkus, Iya. misalnya Bapak beli 100 bungkus, saya sendiri bisa ngebungkusin tanpa butuh karyawan. Oke. Itu satu. Berarti tanpa karyawan kalau orang beli bungkus bisa. Kami sportif Pak di bidang dagang. Karena saking sportifnya kami orang Minang di bidang dagang lah, orang bungkus kami banyakin karena kami nggak butuh karyawan untuk ngebungkus nasi. Itu satu. Kalau Bapak makan di tempat, berarti mejanya harus dilap, minum Bapak harus dikasih, terus kobokannya harus disediakan. Oh, dihitung Bang. Berarti kalau Bapak makan di tempat, nasi Bapak dikurangin. Karena yang nyiapin ini, jadi karyawan tadi yang nyiapin minumnya, yang nyiapin air cuci tangannya, yang ngelapnya. Karena Bapak beli nasi dibungkus, nggak butuh bantuan dari karyawan, udah kami saking sportifnya kami lebih nasinya. Gitu Pak. Pikir begini. Kalau dibungkus, nanti sampai di rumah saya makan nasinya kurang, kan nggak mungkin gue balik lagi ke tempat beli tadi. Itulah sebenarnya kalau menurut pendapat saya Bang, salah satunya berharap terbentuknya Tangerang Tengah ini, kalau pemerintahnya bisa bersinergi dengan para perantau Minang melalui wadah paguyuban atau IKM, kami siap bersaing secara sehat dan sportif. Yang jadi masalah selama ini, kita sebagai penduduk asli atau pribumi Indonesia, wadahnya tadi itu yang kurang Mbak. Maksudnya untuk melancarkan usaha kita itu kan prosedurnya itu kadang-kadang kita orang awam ini kan rumit. Rumitnya itu apa? Apalagi perantau, harus ada agunan misalnya kan. Agunan kita datang ke Jakarta ini atau dari Padang atau dari Minang datang ke Pulau Jawa ini cuman bawa yang di badan doang, nggak ada bawa modal. Jadi berharapnya kami terbentuknya Tangerang Tengah ini melalui wadah IKM khususnya DPC Legok Pagedangan, kami bisa bersinergi dengan pemerintah untuk mengangkat perekonomian. Bukan untuk perantau Minang aja, mungkin perekonomian warga sekitar. Mungkin bisa jadi surat menyurat warga sekitar atau perantau atau siapapun warga Tangerang Tengah, masalah surat menyuratnya mungkin bisa lebih dekat. Kalau sekarang kan jauh Pak. Ke Balaraja, ke Tiga Raksa sana. Tiga Raksa ya. Nah, jadi makanya kami menyokong terbentuknya Tangerang Tengah untuk masyarakat umum, salah satunya itu. Ini deklarasi kapan ya terhadap dukungan Tangerang Tengah? Kapan dilaksanakan? Kemarin kami kan ada pengesahan kantor sekretariat tanggal 31 bulan kemarin, berarti 31 bulan Juli ya. Ya, 31 Juli. 31 Juli kemarin kami ada pengesahan kantor sekretariat, datanglah presidium dari pembentukan Kota Tangerang Tengah. Kami kasih kesempatan, visi dan misinya kami sangat paham dan kami sangat menyetujui. Disitulah kami. Kalau kami orang Minang nih Pak, kami kalau nggak ada visi dan misinya nggak sepaham, kami nggak bakal bisa Pak menerima. Iya. Nah, jadi yang sepahamnya salah satu, kalau terbentuk Tangerang Tengah, sistem pemerintahnya fokus di 6 kecamatan, secara khusus peluang buat kami pun lebih banyak. Betul. Bisa saling bersinergi dengan pemerintah. Ya. Terima kasih. Iya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang? Ya, cuman saya tidak banyak menyampaikan Bang. Yang pertama, saya juga sangat berterima kasih sekali. Kami sebagai selaku orang Minang yang ada di perantauan, penduduk Banten yang penduduk asli Banten yang asalnya dari Minangkabau, terhadap dukungan untuk Tangerang Tengah, kan begitu tadi Bang ya. Yeah. Saya sangat berterima kasih sekali. Kalau nggak pakai media, saya mungkin suara saya nggak didengar sama orang banyak. Kalau adanya terbentuknya Tangerang Tengah dengan luang lingkup Kota Tangerang Tengah, luang lingkup dengan 6 kecamatan, otomatis nanti kan perkembangannya apa itu lebih cepat Pak. Jadi dari segala hal, dari segala bidang yang tadinya mungkin arah ke sono masih kumuh, dengan terbentuknya Kota Tangerang Tengah dialokasikan untuk pemerintahan kan udah pastinya membangun Kota Tangerang Tengah ini semaksimal mungkin. Jadi kita bukan orang kabupaten lagi, bukan kita tidak bangga di kabupaten. Kita sangat bangga. Hidup aja kita bangga, apalagi hidup di kabupaten kan. Tapi lebih bangga lagi kita kalau Kota Tangerang Tengah ini terbentuk. Mudah-mudahan kedepannya dengan terbentuknya Kota Tangerang Tengah, ekonomi kita
apa kita semuanya di segala bidang nanti kita bisa maju. Iya. Terima kasih. Bang Dasril, masih ada tambahan? Silakan. Jadi kami DPC Legok Pagedangan, seperti konsep yang saya bilang tadi, konsep kami di Ikatan Keluarga Minang Legok dan Pagedangan, kami membentuk paguyuban ini untuk regenerasi kami nantinya. Berarti kami menyokong terbentuknya Kota Tangerang Tengah ini untuk regenerasi kami juga. Nggak mungkin anak kami nanti pindah ke Padang sana, sementara dia lahir dan besar di sini. Berkemungkinan besar tuh mereka mungkin hidup, mungkin bisa matinya di Tangerang Tengah ini. Nah, jadi itulah inti kami menyokong terbentuknya Tangerang Tengah. Mudah-mudahan ikatan-ikatan atau paguyuban-paguyuban yang ada di wilayah 6 kecamatan menyokonglah semuanya untuk terbentuknya Tangerang Tengah ini. Kita sama-sama bahu-membahu, kita sama-sama saling mengeluarkan suara untuk kebaikan, untuk terbentuknya Kota Tangerang Tengah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini luar biasa, kami udah diberi kesempatan yang baik sekali. Kita bicara tentang Ikatan Keluarga Minang yang ada di Legok Pagedangan. Ini sebuah kehormatan bagi Ainyu Serpong. Ini tidak sembarangan ini kita diterima sama IKM. Pemirsa, itulah bincang-bincang kami dengan pengurus Ikatan Keluarga Minang Legok Pagedangan. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena Ikatan Keluarga Minang ini termasuk yang pertama memberi dukungan terhadap pembentukan Kota Tangerang Tengah. Dan memang ini bukan kaleng-kaleng ini soal pembentukan ini, karena sudah masuk ibaratnya putaran kedua, bukan baru rencana tapi sudah bergulir. Kita berharap tentu apa yang disuarakan oleh teman-teman IKM ini bisa terwujud. Kita tahu mereka ini adalah para pebisnis ulung yang ada di wilayah ini. Dan berharap pembentukan Kota Tangerang ke depan ini bisa membuat atau lahir kebijakan-kebijakan yang semakin bersahabat terhadap dunia bisnis. Saya kira untuk saat ini podcast kita jumpa di lain kesempatan. DPC IKM Legok Pagedangan.